Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Drama Kehidupan. Sebelum lanjut, silahkan support dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih buat yang udah support, selamat menonton. Langit sore di kota itu berwarna jingga keemasan. Tapi bagi Sheila, hidupnya terasa abu-abu. Ia duduk di pelaminan dengan senyum yang dipaksakan. Hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, justru terasa seperti ujian berat. Di sampingnya, Andi, suaminya, tampak gugup. Sementara di depan mereka, raut wajah sang mertua, Bu Neni, penuh dengan ketidaksukaan. Sejak awal, wanita itu tak pernah merestui pernikahan ini. "Selamat Yandre," seorang tamu memberi selamat pada Andi, tapi matanya mengabaikan Sheila, seolah dia tidak ada. Bu Neni hanya duduk di kursi VIP dengan tatapan dingin. Sesekali, ia berbisik pada seorang kerabat. "Kalau bukan karena Andi yang keras kepala, mana mungkin aku mau menantu dari keluarga biasa seperti itu," gumamnya pelan, tapi cukup jelas bagi beberapa orang di sekitarnya untuk mendengar. Sheila menundukkan kepala, menahan perih yang menikam hatinya. Ia sadar, hidupnya setelah pernikahan ini takkan mudah. Sudah sebulan sejak pernikahan Sheila dan Andi, tapi di rumah ini, ia masih merasa seperti orang asing. Setiap pagi, Sheila bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah. Meski bukan tugasnya, ia tetap melakukannya agar bisa mengambil hati Bu Neni. Namun, usaha itu selalu berakhir sia-sia. Suatu pagi, saat Sheila sedang menyapu halaman, Bu Neni datang sambil membawa cangkir teh. Tatapannya tajam, seolah menilai setiap gerakan Sheila. "Kamu itu menantu di rumah ini, bukan majikan. Jangan berharap dilayani," ucapnya tanpa basa-basi. Sheila mengangguk pelan. Ia tidak terkejut dengan perlakuan itu, tapi tetap saja hatinya sakit. Di meja makan, Andi duduk dengan tenang menikmati sarapan. Ia sesekali menatap Sheila, tapi memilih diam saat melihat ekspresi ibunya. "Bu, Sheila udah masak sup ayam favorit ibu. Coba deh," ujar Andi mencoba mencairkan suasana. Bu Neni melirik mangkuk di depannya, lalu mencicipi dengan enggan. Setelah satu suapan, ia langsung meletakkan sendoknya. "Aduh, masakan begini aja mau dikasih ke orang tua? Gak ada rasa. Besok biar Mbak Wati aja yang masak." Sheila menelan ludahnya. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu apapun yang dikatakannya hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Andi menatap Sheila dengan ekspresi bersalah, tapi tetap tak berkata apa-apa. Di dalam hati, Sheila mulai bertanya-tanya, apakah ini kehidupan yang harus kujalani selamanya? Malam itu, Sheila duduk di tepi ranjang menatap suaminya yang sibuk dengan ponselnya. Hatinya sesak. Sejak menikah, ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. "Andi," panggil Sheila pelan. Andi masih fokus pada layar ponselnya. Sheila menarik napas. "Ibumu, apa dia akan selalu bersikap seperti itu padaku?" Andi akhirnya menatapnya. "Sayang, ibu memang seperti itu. Dia butuh waktu." Sheila mengangguk meski jawaban itu tidak memuaskannya. Esok paginya, ketika Sheila sedang menyiapkan sarapan, Bu Neni datang dengan 2 kantong belanjaan. Dengan ekspresi sinis, ia meletakkannya di meja. "Aku sudah belanja bahan makanan yang bagus. Tolong Mbak Wati saja yang masak ya. Aku nggak mau lidahku tersiksa lagi," ucapnya tanpa melihat Sheila. Sheila mengepalkan tangannya di balik punggung. Ini bukan soal masakan lagi, ini tentang harga dirinya. Tak ingin dipermalukan lebih jauh, Sheila mendekati meja dan mengambil 1 kantong belanjaan. "Baik Bu, saya yang masak hari ini. Kalau ibu tidak suka, saya akan belajar sampai bisa membuat makanan yang ibu akui," ucapnya, suaranya tenang tapi tegas. Bu Neni menatapnya tajam, seolah tidak menyangka Sheila berani menjawab seperti itu. "Apa kamu menantangku?" tanyanya dengan nada tajam. Sheila tersenyum tipis. "Bukan menantang, Bu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya pantas menjadi bagian dari keluarga ini." Untuk pertama kalinya, ada sedikit sorot berbeda di mata Bu Neni. Di sudut ruangan, Andi menyaksikan semuanya, tapi seperti biasa, ia hanya diam. Dapur pagi itu dipenuhi aroma masakan yang menggoda. Sheila berdiri di depan kompor, telaten mengaduk sup yang ia buat dari bahan pilihan Bu Neni. Hari ini,
ia bertekad membuktikan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan begitu saja. Saat makanan siap, Sela menatanya di meja makan dengan rapi. Bu Neni datang dan langsung duduk tanpa berkata apa-apa. Andi, yang baru keluar dari kamar, menatap istrinya dengan cemas. Bu Neni mengambil sendok mencicipi sup ayam buatan Sela. Untuk beberapa detik, tak ada komentar. Lalu, ia mendengus pelan. Masakan ini? Lumayan. Tapi masih jauh dari selera ibu, katanya datar. Lalu meletakkan sendoknya. Sela tersenyum tipis. Ia tahu, itu adalah pujian tersembunyi. Namun, ketegangan belum berakhir. Siang harinya, ketika Sela sedang menyapu teras, seorang tamu datang. Seorang wanita elegan dengan tas mahal di lengannya. Ibu! Wanita itu menyapa Bu Neni dengan suara riang. Bu Neni tersenyum lebar. Vina, kamu datang juga. Andi ada di dalam, masuklah. Sela menatap mereka bingung. Vina? Nama itu terdengar familiar. Saat Vina masuk ke rumah, ia menatap Sela sekilas dengan ekspresi meremehkan. Oh, ini yang akhirnya dinikahi Andi? Tanyanya. Suaranya penuh sindiran. Sela langsung sadar. Ini pasti mantan calon menantu kesayangan Bu Neni. Bu Neni tertawa kecil. Sayang sekali ya, Vina. Kalau saja Andi tidak keras kepala, mungkin kamu yang duduk di rumah ini sekarang. Darah Sela berdesir. Ia tahu mertuanya tidak menyukainya, tapi mendengar kata-kata itu langsung di depan wajahnya sungguh menyakitkan. Tapi Sela tak akan mundur. Jika Bu Neni ingin meremehkannya, ia akan menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Vina duduk dengan anggun di ruang tamu. Berbincang akrab dengan Bu Neni, seolah mereka adalah keluarga yang sudah lama terpisah. Sela berdiri di sudut ruangan. Dia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Kamu makin sukses ya, Vin. Bisnis butikmu pasti semakin maju, puji Bu Neni dengan tatapan bangga. Vina tersenyum percaya diri. Alhamdulillah, Tante. Aku baru buka cabang baru bulan lalu. Oh iya, Andi apa kabar? Kerjaannya lancar kan? Andi yang duduk di sofa hanya tersenyum canggung. Iya, lancar, Vin. Sela bisa merasakan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Bu Neni sengaja mengundang Vina untuk memperlihatkan perbandingan antara dirinya dan wanita yang dulu diidamkan sebagai menantu. Saat makan siang tiba, mereka duduk di meja makan. Sela mengambilkan nasi untuk Andi, tapi Vina dengan cepat menyelak. Andi, kamu masih suka sambal buatan aku? Tanya Vina sambil menyodorkan mangkuk kecil ke hadapan Andi. Sela terdiam. Bu Neni tersenyum kecil, seolah menikmati situasi ini. Sela menatap suaminya, menunggu reaksinya. Andi tampak ragu, tapi akhirnya mengambil sendok dan mencicipi sambal itu. Iya, masih enak seperti dulu, jawab Andi pelan. Sela tersenyum miris. Di rumahnya sendiri, di meja makannya sendiri, ia merasa seperti orang luar. Namun Sela tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan mereka. Dengan tenang, ia mengambil piring dan menyendokkan lauk ke dalamnya. Ibu, Vina, silakan makan, katanya dengan suara lembut, seolah tidak terganggu dengan semua ini. Bu Neni melirik Sela dengan tatapan menilai, mungkin kecewa karena menantunya tidak terpancing emosi. Namun, Sela tahu, ini baru permulaan dari permainan panjang ini. Hari itu, suasana rumah masih dipenuhi bayang-bayang kehadiran Vina. Sejak kemarin, Bu Neni terus membicarakan wanita itu seolah ingin menegaskan bahwa Sela tidak bisa dibandingkan dengannya. Di dapur, Sela tengah menyiapkan teh untuk Bu Neni dan Andi ketika ia mendengar suara lirih dari ruang tamu. Sela itu baik, Bu. Aku yakin dia bisa jadi istri yang baik untuk Andi. Suara Andi terdengar mencoba membela istrinya. Tapi bukan itu masalahnya, Andre. Suara Bu Neni terdengar tajam. Lihat Vina, dia mandiri, punya bisnis sendiri, bisa bantu suami. Sela, apa yang dia punya? Sela menghentikan langkahnya sejenak. Ucapan itu seperti tamparan keras. Selama ini, ia memang tidak bekerja dan lebih banyak mengurus rumah. Tapi apakah itu berarti dirinya tidak berharga? Dengan hati yang semakin terluka, Sela membawa nampan berisi teh ke ruang tamu. Ia tersenyum kecil, berusaha menutupi rasa perih di hatinya. Ini tehnya, Bu, katanya sambil meletakkan cangkir di meja.
Bu Neni hanya melirik sekilas lalu kembali menatap Andi. Andre, nanti malam ibu mau ajak Vina makan malam di restoran. Kamu ikut ya, biar ngobrol-ngobrol santai. Sela menunggu jawaban Andi. Hatinya berharap suaminya menolak. Namun, yang keluar dari mulut Andi malah, "Baik, Bu." Sela merasakan sesuatu remuk di dalam dirinya. Ia menatap Andi, mencari pembelaan. Tapi pria itu hanya menunduk, menghindari tatapannya. Malam itu saat Andi bersiap pergi, Sela berdiri di ambang pintu kamar mereka. "Aku nggak diajak?" tanyanya pelan. Andi terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Ibu cuma ingin ngobrol sama Vina, nggak ada maksud lain sayang." Sela tersenyum pahit. Ia paham, Bu Neni sedang menguji batas kesabarannya. Tapi ia tidak akan mundur. Saat Andi pergi, Sela duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin. Mungkin sudah waktunya aku berhenti hanya menjadi istri Andi dan mulai membuktikan siapa aku sebenarnya. Dan sejak saat itu, Sela bertekad, ia akan menjadi wanita yang tidak bisa lagi diremehkan. Malam itu, Sela tak bisa tidur. Kata-kata Bu Neni terus terngiang di kepalanya. Sela, apa yang dia punya? Ia sadar, selama ini ia hanya bertahan dan menerima perlakuan buruk dari mertuanya. Tapi kali ini, ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar menantu yang diremehkan. Keesokan paginya, saat Andi masih terlelap, Sela duduk di ruang kerja kecil di rumah mereka. Ia membuka laptopnya, menelusuri berbagai peluang pekerjaan. Sela memang tidak punya pengalaman kerja yang banyak, tapi ia punya semangat untuk belajar. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di dunia bisnis online. Tanpa memberitahu siapapun, ia mulai mencari pemasok produk yang bisa dijual. Tangannya sibuk mengetik, hatinya berdebar dengan semangat baru. Namun, ketika ia sedang asik mencari informasi, suara ketus Bu Neni tiba-tiba terdengar dari belakang. "Kamu lagi ngapain?" Sela menoleh kaget. Saya sedang mencari ide bisnis, Bu." Bu Neni menyipitkan mata. "Hah? Bisnis? Kamu pikir bisnis itu mudah? Lihat Vina, dia butuh bertahun-tahun untuk sukses. Kamu yang nggak punya pengalaman mau mulai dari mana?" Sela menggenggam ujung mejanya, menahan emosinya. "Saya tahu, Bu, tapi saya mau mencoba. Saya ingin punya sesuatu yang bisa saya banggakan." Bu Neni tertawa sinis. "Halah, jangan buang waktu. Ibu sih yakin paling 2 minggu juga kamu nyerah." Sela tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil. "Baik, Buro. Kita lihat nanti siapa yang akan menyerah." Hari itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Sela. Ia tak akan lagi hanya diam dan menerima. Ia akan membuktikan bahwa dirinya pantas berdiri sejajar dengan siapapun, termasuk Vina. Dan yang terpenting, ia akan membuat Bu Neni menyesal telah meremehkannya. Sela mulai menjalankan bisnis kecilnya dengan penuh semangat. Ia memilih untuk menjual produk fashion secara online, sesuatu yang ia minati sejak lama. Dengan modal terbatas, ia mencari supplier terpercaya dan mulai mempelajari strategi pemasaran digital. Namun, seperti yang sudah diduga, tidak semuanya berjalan mulus. Hari pertama membuka toko online, tak ada satupun pesanan yang masuk. Hari kedua, ia hanya mendapat 1 calon pembeli, tapi batal karena stok terlambat datang. Malam itu, saat ia duduk di depan laptop dengan wajah lelah, Andi datang menghampirinya. "Kamu sibuk banget akhir-akhir ini," katanya sambil duduk di sebelah Sela. Sela tersenyum tipis. "Aku mau coba bisnis online, Mas." Andi mengernyit. "Bisnis? Memangnya kamu ngerti jualan?" Sela menatap suaminya, berharap ada dukungan. "Aku sedang belajar, Mas. Aku mau punya sesuatu yang bisa kubanggakan." Andi menghela napas, lalu mengusap kepala Sela. "Kalau itu bikin kamu senang, ya coba aja. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya." Sela mengangguk, meski hatinya sedikit perih. Ia butuh dukungan penuh, bukan sekadar kata-kata yang terdengar seperti belas kasihan. Tantangan berikutnya datang dari Bu Neni. Saat sarapan keesokan paginya, Bu Neni melihat Sela sibuk dengan ponselnya, mengurus toko online-nya. "Lihat tuh Andre," Bu Neni mendengus. "Istrimu sibuk main HP terus." Katanya bisnis,
Tapi yang kelihatan malah cuma rebahan sambil scroll-scroll. Sela mengeratkan genggaman pada sendoknya. Andi hanya tertawa kecil. Sela lagi usaha, Bu. Biarin aja. Bu Neni menghela napas panjang. Halah, nanti kalau gagal, jangan sampai Andi yang harus nanggung semuanya. Sela menatap mertuanya, kali ini dengan senyum penuh arti. Bu, saya janji, saya akan berhasil dan suatu hari nanti, ibu sendiri yang akan membutuhkan saya. Perjalanan Sela baru dimulai. Ia tahu akan banyak rintangan, tapi kali ini, ia tidak akan mundur. Sudah seminggu sejak Sela memulai bisnisnya, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Beberapa pesanan yang masuk dibatalkan karena suppliernya telat mengirim barang. Ulasan di tokonya mulai bermunculan dan beberapa di antaranya negatif. Malam itu, Sela duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop dengan mata lelah. Apa aku memang nggak berbakat di bisnis? Tiba-tiba notifikasi pesan masuk. Seorang pelanggan mengeluh karena barang yang dipesannya belum sampai. Sela segera membalas, meminta maaf dan berjanji akan segera mengatasi masalahnya. Ia kemudian menghubungi supplier, tapi jawaban yang ia dapat malah mengecewakan. Maaf Mbak, stok barangnya habis, mungkin baru ada lagi minggu depan. Sela menghela napas berat. Ini bukan hanya soal keterlambatan, tapi soal kepercayaan pelanggan. Saat ia masih berusaha mencari solusi, suara ketus Bu Neni terdengar dari luar kamar. Endre, lihat tuh istrimu. Sudah ibu bilang, dia itu nggak bakat bisnis. Baru mulai aja sudah kewalahan. Sela mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosinya. Andi yang duduk di ruang tamu hanya menanggapi dengan santai. Namanya juga belajar, Bu. Tapi Bu Neni tidak puas. Belajar, kalau akhirnya gagal, siapa yang rugi? Kamu juga kan, Endre? Sudah, suruh dia berhenti saja. Sela menutup laptopnya perlahan. Ia sadar, ini bukan saatnya menyerah. Justru ini saatnya ia membuktikan bahwa ia bisa bangkit. Keesokan paginya, Sela memutuskan mencari supplier baru. Ia juga mulai mempelajari strategi pemasaran yang lebih baik, bergabung dengan komunitas bisnis online, dan mencari mentor untuk belajar lebih dalam. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mertuaku menang. Perlahan tapi pasti, Sela mulai bangkit. Sela mulai bangkit dari kegagalannya. Ia tak mau lagi bergantung pada supplier yang tidak bisa diandalkan, jadi ia mencari alternatif lain. Setelah berhari-hari riset dan bertanya ke komunitas bisnis online, akhirnya ia menemukan produsen lokal dengan kualitas barang yang lebih baik dan harga yang lebih stabil. Namun, tantangan lain muncul. Modalnya semakin menipis dan ia harus memutar otak agar bisnisnya tetap berjalan. Ia memutuskan menjual beberapa perhiasan yang dulu diberikan Andi sebagai hadiah pernikahan. Saat Andi mengetahui hal itu, ia langsung protes. Sela, kenapa kamu jual cincin itu? Aku beliin buat kamu loh. Sela tersenyum tenang. Mas, aku nggak mau bisnis ini gagal. Aku ingin berhasil. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat kita. Andi terdiam. Ia melihat kesungguhan di mata Sela. Sementara itu, Bu Neni masih terus meremehkan. Saat ia melihat Sela sibuk memotret produk dan membalas pesan pelanggan, ia hanya mendengus. Halah, repot-repot amat. Lihat Vina, dia nggak perlu susah payah begitu. Tinggal perintah anak buahnya, bisnisnya jalan sendiri. Sela hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia berkata, Bu, nanti ibu akan tahu bahwa aku juga bisa sukses dengan caraku sendiri. Perlahan usahanya mulai menunjukkan hasil. Pesanan mulai meningkat, pelanggan memberikan ulasan positif, dan tokonya naik peringkat di platform jualan online. Saat notifikasi pembayaran pertama dalam jumlah besar masuk ke rekeningnya, Sela tersenyum. Ini baru permulaan. Sela menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Rekeningnya kini menunjukkan saldo yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Usahanya mulai membuahkan hasil. Pesanan terus berdatangan, bahkan beberapa pelanggan setia mulai merekomendasikan produknya ke teman-teman mereka. Sela pun semakin sibuk mengatur stok barang, membalas chat pelanggan, dan memastikan setiap pesanan dikemas dengan rapi. Namun, di tengah kesibukan itu, Bu Neni tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sela mulai berkembang. Suatu pagi saat Sela sedang sibuk mengepak barang di ruang tamu, Bu Neni melintas dan melirik tumpukan paket dengan tatapan sinis. Paling sebentar lagi juga bosan, nanti kalau laris terus,
kamu bisa ngatur? Jangan sampai Andi yang harus turun tangan bantuin, sindirnya. Sela tersenyum sabar. Saya sudah atur semuanya, Bu. Sekarang saya juga sudah punya beberapa reseller, jadi saya nggak kerja sendirian. Bu Neni terdiam sejenak. Ia jelas tidak menyangka bahwa Sela sudah berpikir sejauh itu. Di saat yang sama, Andi mulai menyadari perubahan pada istrinya. Sela yang dulu hanya mengurus rumah kini menjadi wanita mandiri yang sibuk dengan bisnisnya. Malam itu, saat mereka berdua bersantai di kamar, Andi menatap Sela dengan penuh kebanggaan. "Kamu berubah, sayang," katanya sambil menggenggam tangan istrinya. Sela tersenyum. "Aku cuma ingin membuktikan kalau aku juga bisa. Aku nggak mau diremehkan terus." Andi mengangguk. "Dan kamu berhasil. Aku bangga sama kamu." Sela merasa hatinya menghangat. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya ia sudah membuktikan satu hal. Dirinya lebih kuat dari yang orang-orang kira. Dan suatu hari nanti, Bu Neni sendiri yang akan membutuhkan bantuannya. Kesuksesan kecil Sela mulai menarik perhatian banyak orang, termasuk keluarga Andi. Dalam waktu singkat, bisnisnya semakin berkembang dan ia bahkan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Suatu hari, saat Sela sedang memeriksa stok di gudang kecil yang ia sewa, ponselnya berdering. Itu dari Andi. "Sayang, ibu minta kita makan malam di rumah. Katanya ada sesuatu yang penting." Suara Andi terdengar sedikit ragu. Sela mengerutkan kening. Bu Neni jarang mengundangnya secara khusus, tapi ia tetap mengiyakan. Malam itu, ketika mereka sampai di rumah Bu Neni, Sela langsung merasa ada yang berbeda. Di meja makan, ada seorang pria paruh baya yang tak dikenalnya. "Oh, ini pasti Sela," kata pria itu dengan ramah. "Kenalkan, ini Pak Ridwan, rekan bisnis keluarga kita," ujar Bu Neni dengan nada lebih lembut dari biasanya. Sela hanya tersenyum sopan, tapi hatinya bertanya-tanya. Apa maksud semua ini? Tak butuh waktu lama sebelum Bu Neni mengungkapkan niatnya. "Ibu dengar bisnis kamu mulai maju ya," katanya, menatap Sela penuh arti. Sela mengangguk. "Alhamdulillah, Bu, sedikit demi sedikit mulai berkembang." Bu Neni tersenyum tipis. Bagus. Nah, kebetulan Pak Ridwan ini punya perusahaan distribusi besar. Kalau kamu mau, kamu bisa kerja sama dengannya. Ini kesempatan langka loh." Sela terdiam. Ia tidak menyangka bahwa mertuanya yang dulu selalu meremehkannya, kini justru menawarkan bantuan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Ia melirik Pak Ridwan, yang tersenyum penuh keyakinan. "Saya bisa bantu bisnis kamu berkembang lebih cepat, tapi tentu saja ada syaratnya." Sela menatap Bu Neni, yang kini memasang ekspresi penuh harap. Ia mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar tawaran bantuan, ini ujian baru. Sela harus berpikir matang-matang, apakah ia akan menerima tawaran ini atau tetap berjalan dengan caranya sendiri. Sela menatap Pak Ridwan dengan hati-hati. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andi, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Maksudnya syarat apa, Pak?" Pak Ridwan tersenyum. "Sederhana. Jika Sela mau bekerja sama dengan perusahaan saya, maka semua produk harus melalui jaringan distribusi kami. Dengan begitu, bisnisnya bisa berkembang lebih cepat." Sela mulai memahami maksudnya. Jika ia menerima tawaran itu, berarti ia kehilangan kendali atas bisnisnya sendiri. Bu Neni menambahkan, "Sela, ini kesempatan langka. Kamu pikir bisa besar sendirian? Kalau kamu kerjasama, bisnismu bisa melejit dalam sekejap." Sela diam sejenak. Dulu Bu Neni meremehkannya habis-habisan. Sekarang setelah melihat keberhasilannya, mertuanya justru menawarkan bantuan dengan cara yang mencurigakan. Ia menatap Andi, berharap suaminya bisa memberi dukungan. Namun, Andi hanya menatapnya ragu-ragu, seolah menunggu keputusannya. Setelah menarik napas dalam, Sela akhirnya berkata, "Terima kasih atas tawarannya, Pak Ridwan. Tapi saya ingin membangun bisnis ini dengan cara saya sendiri." Ruangan tiba-tiba hening. Bu Neni menatapnya dengan tajam. "Kamu menolak? Sela, kamu pikir kamu bisa sukses tanpa bantuan orang-orang besar seperti Pak Ridwan?" Sela tersenyum,
tapi nadanya tegas. Saya yakin, Bu, saya mungkin masih kecil sekarang, tapi saya mau belajar dan berkembang sendiri. Saya ingin mempertahankan kendali atas bisnis saya. Pak Ridwan mengangkat bahu. Kalau itu keputusanmu, saya hormati. Tapi ingat, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Setelah pertemuan itu, Bu Neni tampak kesal sepanjang malam. Namun, Sela merasa lega. Ia tahu keputusannya berisiko, tapi ia lebih memilih merintis usahanya sendiri daripada terjebak dalam permainan orang lain. Dan jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Setelah menolak tawaran Pak Ridwan, suasana di rumah Bu Neni menjadi lebih dingin. Tatapan sinis dan sindiran halus semakin sering diterima Sela, tapi ia tidak peduli. Ia tetap fokus menjalankan bisnisnya dan hasilnya semakin terlihat. Produk-produknya makin dikenal, pesanan terus berdatangan, dan ia mulai merekrut tim kecil untuk membantu operasional. Namun, Sela tidak menyangka bahwa Bu Neni tidak akan diam saja. Suatu sore saat Sela sedang sibuk membalas chat pelanggan, Andi pulang dengan wajah kusut. "Sayang, kita harus bicara." Sela mengernyit. "Ada apa, Mas?" Andi menghela napas. "Ibu bilang kamu nggak sopan karena menolak tawaran Pak Ridwan. Sekarang ibu bilang kamu terlalu sibuk sampai lupa kewajibanmu di rumah." Sela terdiam sejenak. "Jadi maksud Mas?" Tanyanya hati-hati. Andi menatapnya dengan ragu. "Mungkin kamu bisa agak mengurangi bisnisnya. Ibu juga bilang kamu mulai lupa ngurus aku." Sela merasakan dadanya sesak. "Jadi ini rencana Bu Neni? Menekan aku lewat Andi?" Ia menatap suaminya dalam-dalam. "Mas, aku bangun bisnis ini bukan untuk mengabaikan kamu. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Tapi, dan kalau ibu memang merasa aku kurang sopan, aku bisa minta maaf. Tapi aku nggak akan berhenti berusaha," potong Sela tegas. Andi terdiam. Ia tahu Sela keras kepala, tapi kali ini ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Sela menutup laptopnya, berdiri, lalu berkata, "Kalau ibu ingin bicara, aku siap. Aku nggak akan lari." Malam itu, ia bersiap menghadapi Bu Neni. Ini bukan lagi sekadar masalah bisnis. Ini perang harga diri. Dan Sela tidak akan kalah. Malam itu, Sela duduk di ruang tamu rumah Bu Neni, berhadapan langsung dengan wanita yang selama ini selalu meremehkannya. Andi duduk di samping Sela meski raut wajahnya terlihat gelisah. Bu Neni menyilangkan tangan di dadanya, ekspresinya jelas tak senang. "Jadi, kamu benar-benar menolak bantuan dari Pak Ridwan?" Sela mengangguk. "Iya, Bu. Saya ingin mengembangkan bisnis saya dengan cara saya sendiri." Bu Neni mendengus. "Kamu pikir bisa sukses sendirian? Dunia bisnis itu kejam, Sela. Tanpa koneksi, kamu nggak akan kemana-mana." Sela tersenyum tipis. "Saya sadar, Bu, tapi saya lebih baik berkembang perlahan daripada kehilangan kendali atas usaha saya sendiri." Bu Neni mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, lalu berkata dengan nada tajam, "Jangan salahkan ibu kalau nanti kamu jatuh. Ibu cuma mau membantu." Sela tahu itu bukan bantuan tulus. Itu cara Bu Neni untuk mengontrol dirinya. Ia menarik napas dalam. "Saya menghargai niat ibu, tapi kalau saya gagal, itu akan jadi tanggung jawab saya sendiri." Mata Bu Neni menyipit. "Kalau begitu, jangan salahkan ibu kalau ibu juga nggak akan membantu saat kamu butuh." Suasana ruangan mendadak tegang. Andi tampak ingin berbicara, tapi ia hanya menatap istrinya dengan khawatir. Sela menegakkan bahu. "Baik, Bu, saya tidak akan meminta bantuan." Bu Neni terdiam, tidak menyangka menantunya seberani ini. Setelah percakapan itu, Sela dan Andi pulang dalam diam. Di dalam hati, Sela tahu bahwa ini adalah deklarasi perang. Bu Neni mungkin akan melakukan lebih dari sekadar memberi sindiran. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah pertemuan panas itu, hubungan Sela dan Bu Neni semakin memburuk. Mertua yang biasanya hanya menyindir kini mulai bertindak lebih jauh. Suatu pagi saat Sela sedang mengecek pesanan di platform jualannya, ia dikejutkan oleh puluhan ulasan negatif yang muncul tiba-tiba. "Barangnya jelek, tidak sesuai gambar. Pelayanan buruk, sangat mengecewakan."
Hati-hati, penjual ini tidak jujur. Sela tertegun. Sejak kapan usahanya mendapat ulasan buruk seperti ini? Padahal pelanggan sebelumnya selalu memberikan komentar positif. Ia segera menghubungi beberapa pelanggan setia untuk memastikan. Ternyata mereka tidak pernah memberikan ulasan negatif. Ada yang sengaja menjatuhkan bisnismu, Mbah, ujar salah satu pelanggannya. Dada Sela berdegup kencang. Siapa yang tega melakukan ini? Sela menceritakan masalah ini pada Andi yang tampak kaget dan marah. Ini pasti ada yang sengaja ingin menghancurkan usahamu, kata Andi geram. Sela mengangguk. Tapi siapa? Namun, dalam hati kecilnya, ia punya firasat buruk. Ia mengingat ancaman Bu Neni beberapa hari lalu. Apakah mungkin? Tapi sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, masalah lain datang. Salah satu suppliernya tiba-tiba membatalkan semua pesanan. Maaf Mbak Sela, kami dapat tawaran lebih besar, jadi kami nggak bisa kerja sama lagi. Sela semakin curiga, ini bukan kebetulan. Seseorang berusaha menghancurkan bisnisnya dari dalam. Ia mengepalkan tangan. Kalau memang Bu Neni berada di balik semua ini, ia tidak akan tinggal diam. Bisnis ini bukan sekadar usaha, ini harga dirinya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya begitu saja. Sela tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya penuh dengan kecurigaan tentang ulasan negatif, supplier yang tiba-tiba mundur, dan kemungkinan bahwa semua ini ada hubungannya dengan Bu Neni. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi seorang kenalannya yang paham dunia e-commerce. Bisa tolong lacak siapa yang memberi ulasan palsu di tokomu? Tanya Sela. Butuh beberapa jam sebelum ia mendapat jawabannya. Dan saat pesan itu masuk, napasnya tercekat. Ulasan negatif itu datang dari beberapa akun yang terhubung ke satu alamat IP, rumah Bu Neni. Sela memandang layar ponselnya dengan gemetar. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini fakta, mertuanya benar-benar ingin menghancurkan bisnisnya. Dengan hati yang masih bergejolak, ia menunggu Andi pulang dari kantor. Begitu suaminya tiba, Sela langsung menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Andi membaca dengan ekspresi yang sulit ditebak. Matanya bergerak cepat dari satu bukti ke bukti lainnya. Setelah beberapa saat, ia menutup mata dan menghela napas panjang. Ibu, gumamnya lirih. Sela menelan ludah. Mas, sekarang Mas percaya kan kalau ini bukan kebetulan? Andi tidak menjawab. Ia terlihat dilema. Aku nggak bisa diam aja, Mas, lanjut Sela. Kalau aku biarkan, ini nggak akan berhenti. Ibu mungkin akan terus mencari cara buat menjatuhkanku. Andi akhirnya menatapnya. Aku akan bicara dengan ibu. Sela menggeleng. Aku yang akan bicara? Andi terkejut. Sela, kamu yakin? Sela mengangguk mantap. Aku sudah terlalu lama diam. Kali ini aku harus menghadapi ibu sendiri. Malam itu Sela dan Andi pergi ke rumah Bu Neni. Begitu mereka tiba, Sela langsung menatap mata mertuanya tanpa ragu. Ibu, katanya dengan suara tegas. Kenapa ibu melakukan ini? Bu Neni yang sedang duduk di ruang tamu mengangkat alis. Maksudmu apa? Sela meletakkan ponselnya di meja, menunjukkan bukti ulasan palsu dan laporan supplier yang membatalkan pesanan. Ibu mau bilang ini kebetulan? Tanya Sela, matanya penuh ketegasan. Bu Neni terdiam sejenak sebelum tertawa sinis. Jadi sekarang kamu menuduh ibu? Bukan menuduh, Bu, ini fakta, balas Sela tajam. Ruangan mendadak sunyi. Andi menatap ibunya dengan wajah penuh kekecewaan. Ibu, kenapa? Tanyanya pelan. Bu Neni akhirnya mendesah, lalu menatap Sela dengan tatapan dingin. Kamu pikir ibu akan tinggal diam melihat kamu merasa lebih hebat dari keluarga ini? Kamu hanya menantu, Sela. Jangan lupa tempatmu. Kata-kata itu menusuk hati Sela. Namun, alih-alih marah, ia justru tersenyum tipis. Kalau itu yang ibu pikirkan, maka ibu salah besar. Saya bukan hanya menantu, Bu. Saya istri Andi, dan saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, menginjak-injak saya lagi. Bu Neni tertegun. Ia jelas tidak menyangka bahwa Sela akan seberani ini. Sela berdiri. Terima kasih sudah membuka mata saya, Bu.
Kalau ibu ingin perang, saya siap. Malam itu, Sela tahu bahwa dirinya telah mengambil keputusan besar. Ia tidak akan tunduk lagi. Dan kali ini, ia akan memenangkan pertarungan ini dengan caranya sendiri. Setelah konfrontasi dengan Bu Neni, Sela merasa lega, tapi ia tahu pertempuran belum berakhir. Jika mertuanya bisa menyerang dari belakang, maka ia harus punya strategi untuk melindungi bisnisnya. Keesokan harinya, Sela langsung mengadakan rapat dengan tim kecilnya. Kita harus bersihkan nama bisnis kita, kata Sela dengan tegas. Ia mulai dengan menghubungi pelanggan setianya, meminta mereka memberikan ulasan jujur untuk melawan ulasan palsu yang disebarkan. Dalam waktu sehari, peringkat tokonya kembali naik. Lalu ia mencari supplier baru yang lebih profesional. Meskipun butuh usaha ekstra, ia berhasil mendapatkan pemasok yang lebih baik dengan harga lebih kompetitif. Namun, masalah belum selesai. Bu Neni masih tidak tinggal diam. Suatu sore, saat Sela sedang mengemas pesanan, seorang kurir datang dengan ekspresi bingung. Mbak, tadi ada yang membatalkan semua pesanan yang harusnya dikirim hari ini. Saya dapat info kalau toko ini ditutup. Sela terkejut. Siapa yang bilang begitu? Kurir itu mengangkat bahu. Katanya dari pihak keluarga yang punya toko. Darah Sela mendidih. Ia langsung tahu siapa dalangnya. Tanpa berpikir panjang, ia menelepon Andi. Mas, ibu sudah keterlaluan. Aku nggak bisa diam saja. Andi yang mendengar nada suara Sela langsung tahu ada masalah besar. Aku pulang sekarang, katanya tegas. Malam itu, mereka kembali ke rumah Bu Neni. Begitu mereka duduk di ruang tamu, Sela menatap mertuanya dengan dingin. Ibu, kenapa ibu coba tutup bisnisku? Tanyanya tanpa basa-basi. Bu Neni tersenyum tipis. Aku hanya ingin mengingatkanmu siapa yang berkuasa di keluarga ini. Sela tertawa kecil. Maaf Bu, tapi bisnis ini bukan milik keluarga. Ini milik saya. Bu Neni menyipitkan mata. Jadi kamu tetap keras kepala? Sela menatapnya tajam. Saya tidak keras kepala, Bu. Saya hanya mempertahankan sesuatu yang saya bangun dengan kerja keras. Andi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Bu, kenapa harus sejauh ini? Bukannya lebih baik kita mendukung Sela? Bu Neni mendengus. Karena aku tidak suka melihat dia lebih sukses dari kita. Jawaban itu membuat suasana ruangan membeku. Andi tampak kecewa. Jadi ini semua karena gengsi, Bu? Sela menarik napas panjang. Baiklah, Bu. Kalau ibu mau menjatuhkan saya, silakan. Tapi saya janji, saya tidak akan jatuh semudah itu. Ia berdiri, menatap Bu Neni dengan percaya diri. Dan saya pastikan, suatu hari nanti, ibu akan butuh saya. Setelah itu, Sela meninggalkan rumah mertuanya tanpa menoleh lagi. Ia sudah siap untuk melawan. Dan kali ini, ia akan menang. Setelah insiden dengan Bu Neni, Sela sadar bahwa ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus maju. Malam itu, ia duduk di depan laptop memikirkan strategi baru. Jika mertuanya bisa menggunakan koneksi untuk menjatuhkannya, maka ia harus membangun koneksinya sendiri. Sela mulai aktif di komunitas bisnis online, menjalin kerja sama dengan influencer kecil untuk mempromosikan produknya. Ia juga mengikuti seminar bisnis, bertemu dengan para pengusaha sukses yang bisa membantunya berkembang. Satu demi satu, hambatan yang Bu Neni ciptakan mulai runtuh. Ulasan negatif yang dulu merusak reputasinya kini tertutupi oleh ratusan ulasan positif dari pelanggan asli. Supplier baru yang ia temukan ternyata jauh lebih baik daripada yang lama. Dan yang paling mengejutkan, omset bisnisnya naik drastis dalam waktu sebulan. Namun, di tengah keberhasilannya, Sela mendapat kabar yang tidak terduga. Malam itu, Andi pulang dengan wajah muram. Ada apa, Mas? Tanya Sela cemas. Andi menghela napas panjang. Ibu dalam masalah besar. Sela mengernyit. Masalah apa? Andi duduk di sampingnya. Bisnis keluarga sedang sekarat, banyak investor mundur, dan ibu tidak punya cukup dana untuk mempertahankan perusahaan. Sela terdiam. Ia tidak menyangka mertuanya yang selalu merasa lebih unggul, kini berada di posisi yang sulit. Sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Apakah ini saatnya membalas? Atau justru ini kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya?
Sela menarik napas dalam. Apapun yang terjadi, ia harus memilih dengan bijak. Sela duduk diam, memandangi Andi yang terlihat gelisah. "Jadi, sekarang ibu butuh bantuan?" tanyanya pelan. Andi mengangguk. "Bisnis keluarga hampir bangkrut, sayang. Investor pergi satu persatu, produksi terhenti, dan karyawan mulai mengundurkan diri." Sela menghela napas panjang. Ia masih ingat bagaimana Bu Neni mencoba menghancurkan bisnisnya, bagaimana ia diremehkan, direndahkan, dan kini keadaan berbalik. "Mas, jujur, aku masih sakit hati dengan semua yang ibu lakukan," katanya jujur. Andi menggenggam tangan Sela. "Aku tahu, dan aku gak akan memaksa kamu buat membantu ibu kalau kamu nggak mau." Sela menatap suaminya, mencari ketulusan di matanya. Ia tahu Andi juga berada di posisi yang sulit, tapi satu hal yang selalu ia pegang dalam hidupnya adalah prinsip. Ia tidak pernah menanam kebencian. "Aku mau berpikir dulu, Mas," ucapnya akhirnya. Andi mengangguk. "Apapun keputusanmu, aku akan mendukung." Malam itu, Sela duduk di ruang kerja memandangi laporan keuangan bisnisnya. Ia telah membangun sesuatu yang kuat. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Tapi apakah ini saatnya untuk memberi bantuan pada orang yang dulu menjatuhkannya? Di tengah kebingungannya, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. "Selamat malam, Bu Sela. Saya salah satu mantan investor perusahaan keluarga suami Anda. Saya ingin bicara." Sela terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapat panggilan seperti ini. "Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu terbatuk kecil sebelum melanjutkan. "Saya dan beberapa rekan sebenarnya masih ingin berinvestasi, tapi hanya jika ada jaminan bahwa perusahaan dikelola oleh orang yang kompeten." Sela menyipitkan mata. "Maksud Bapak? Kami ingin Anda yang mengambil alih." Sela tersentak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa situasi akan mengarah ke sini. Kini, keputusannya bukan sekadar membantu atau tidak. Tapi apakah ia siap untuk benar-benar menjadi pemimpin dalam keluarga ini? Sela menatap layar ponselnya, mencerna kata-kata dari pria di seberang telepon. "Kami ingin Anda yang mengambil alih." Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan sekadar permintaan bantuan. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar membuktikan dirinya. "Tapi, bagaimana jika keluarga suami saya menolak?" tanya Sela hati-hati. Pria itu tertawa kecil. "Bu, mereka tidak dalam posisi untuk menolak. Mereka butuh investor, dan kami hanya percaya pada Anda." Sela menarik napas panjang. Ia meminta waktu untuk berpikir sebelum menutup telepon. Pikirannya bercampur aduk. Jika ia mengambil tawaran ini, itu berarti ia akan menjadi pemimpin di perusahaan yang dulu menyepelekannya. Itu berarti ia akan berada di atas Bu Neni. Namun, apakah ini keputusan yang benar? Ia menceritakan semuanya kepada Andi malam itu. "Apa menurut Mas aku harus menerima ini?" tanyanya. Andi terdiam sejenak. "Aku nggak akan bohong, sayang. Kalau kamu ambil kesempatan ini, kamu bakal benar-benar mengubah posisi kamu dalam keluarga ini." Sela menatap suaminya. "Dan kalau aku menolak, perusahaan ibu mungkin akan benar-benar bangkrut. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibu akan tahu rasanya jatuh," jawab Andi jujur. Sela termenung. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan besar ini. Paginya, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia menelepon kembali investor tersebut. "Baik, saya setuju, tapi saya punya syarat." "Silakan, Bu Sela," kata pria itu penuh minat. "Saya mau kepemilikan mayoritas di perusahaan. Saya tidak hanya ingin menyelamatkan, saya ingin mengendalikannya." Pria itu tertawa puas. "Saya suka cara Anda berpikir, Bu. Kita akan siapkan dokumen secepatnya." Sela menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ini adalah langkah yang besar. Dan saat Bu Neni tahu, ia yakin akan ada badai besar yang harus ia hadapi. Pagi itu, Sela duduk di ruang kerja, menatap dokumen di tangannya. Kontrak itu telah ditandatangani, resmi menjadikannya pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga Andi. Saat ia meletakkan dokumen itu di meja, ponselnya berdering. Nama di layar membuatnya menarik napas dalam. Bu Neni. Sela mengangkatnya dengan tenang. "Halo, Bu. Apa yang kamu lakukan?"
Suara Bu Neni terdengar tajam di seberang telepon. "Bisnis Ibu sedang sekarat. Saya hanya memastikan perusahaan ini bisa bertahan," jawab Sela datar. "Dengan merebutnya dari saya?" bentak Bu Neni. Sela tersenyum kecil. "Tidak, Bu. Saya hanya mengambil kesempatan yang tersedia. Para investor percaya pada saya. Bukan salah saya kalau mereka tidak percaya lagi pada kepemimpinan Ibu." Terdengar helaan napas tajam. "Kamu benar-benar licik ya. Aku tahu sejak awal kamu cuma mau mengambil keuntungan dari keluarga ini." Sela menggeleng. "Bu, saya tidak pernah meminta ini. Saya juga tidak pernah ingin bersaing dengan Ibu. Tapi ketika Ibu mencoba menjatuhkan saya belajar untuk bertahan. Dan sekarang, saya tidak hanya bertahan. Saya menang." Suasana hening selama beberapa detik. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, hampir bergetar, Bu Neni berkata, "Jadi, sekarang kamu mau menyingkirkan aku?" Sela menarik napas dalam. "Saya tidak punya niat itu, Bu. Saya hanya ingin perusahaan ini bertahan. Jika Ibu masih ingin berkontribusi, saya tidak akan menutup pintu. Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Ibu harus menerima kenyataan bahwa kali ini, saya yang memegang kendali." Di seberang sana, Bu Neni terdiam lama. Sela bisa membayangkan betapa beratnya bagi seorang wanita yang terbiasa mengatur segalanya untuk menerima kenyataan ini. Akhirnya, Bu Neni berkata lirih, "Kita lihat saja, Sela. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan di atas." Klik, sambungan terputus. Sela meletakkan ponselnya, jantungnya masih berdetak kencang. Ini belum selesai. Pertempuran baru saja dimulai. Sela menutup matanya sejenak, mencoba meredakan ketegangan setelah percakapannya dengan Bu Neni. Ia tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal dari babak baru. Sebagai pemegang kendali perusahaan, ia harus membuktikan bahwa para investor tidak salah memilihnya. Tapi yang lebih penting, ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Hari pertama sebagai pemimpin, ia menghadapi tantangan besar. Beberapa karyawan lama yang masih loyal pada Bu Neni menolak bekerja di bawah kepemimpinannya. "Apa kita harus memecat mereka, Bu Sela?" tanya salah satu manajer. Sela menggeleng. "Tidak, kita beri mereka waktu. Jika mereka tetap tidak mau bekerja sama, baru kita buat keputusan." Ia ingin memimpin dengan kepala dingin, bukan dengan dendam. Namun, tantangan berikutnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Sore itu, seorang akuntan perusahaan datang dengan wajah cemas. "Bu Sela, ada masalah besar di laporan keuangan. Sepertinya ada dana yang tidak tercatat dengan jelas." Sela mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Kami menemukan indikasi penggelapan dana dalam jumlah besar. Dan ini terjadi sejak sebelum Ibu mengambil alih." Sela terkejut. Jika benar ada penggelapan dana, maka itu bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan perusahaan. Ia langsung meminta laporan lengkap dan menghubungi Andi. "Mas, aku butuh bicara, ini serius." Andi datang tak lama kemudian, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ada apa?" Sela menyerahkan dokumen laporan keuangan. "Ada dana yang hilang, dan aku yakin ini terjadi sebelum aku mengambil alih." Andi membaca laporan itu dengan ekspresi tegang. "Ini jumlah yang besar, sayang. Siapa yang mungkin melakukannya?" Sela menatap suaminya dalam. "Aku punya firasat buruk, Mas. Aku curiga ini ada hubungannya dengan Ibu." Andi terdiam. Jika benar Bu Neni yang melakukan ini, maka situasinya jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Dan jika terbukti, maka ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Ini bisa menjadi skandal besar yang menghancurkan segalanya. Sela duduk di ruang kerjanya, menatap laporan keuangan yang ada di tangannya. Angka-angka itu tidak bisa berbohong. Ada dana dalam jumlah besar yang menghilang, dan ini bukan kesalahan biasa. Andi duduk di seberangnya, terlihat gelisah. "Apa kita langsung konfrontasi Ibu?" Sela menggeleng. "Tidak, Mas. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Kalau kita menuduh tanpa dasar yang jelas, itu hanya akan memperkeruh keadaan." Mereka pun sepakat untuk menyelidiki lebih dalam. Sela meminta tim keuangan untuk melacak transaksi mencurigakan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir.
Beberapa jam kemudian, seorang staf datang dengan wajah tegang. Bu Sela, kami menemukan sesuatu. Sela dan Andi segera melihat laporan tambahan yang diberikan. Di sana tertulis dengan jelas, ada aliran dana ke rekening pribadi atas nama seseorang yang mengejutkan mereka berdua. Aldo. Andi mengerutkan kening. Aldo, adik sepupu ibu? Sela mengangguk. Iya, dan jumlahnya tidak main-main. Puluhan miliar, Mas. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa ini jauh lebih besar dari yang mereka duga. Malam itu, Sela menghubungi seseorang yang bisa membantunya, pengacara keluarga. Kita harus menelusuri semua transaksi ini, katanya tegas. Dan kalau perlu, kita bawa ke ranah hukum. Tapi sebelum semua itu bisa dilakukan, pintu rumah mereka diketuk dengan keras. Andi membuka pintu, dan di sana berdiri Bu Neni dengan wajah penuh amarah. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan, Sela? Suaranya bergetar menahan emosi. Sela tetap tenang. Apa maksud ibu? Kamu menggali masa lalu perusahaan, mencari-cari kesalahan, dan sekarang apa? Mau menjebloskan aku ke penjara? Andi maju selangkah. Ibu, kalau memang ada yang salah, bukankah lebih baik kita selesaikan dengan kepala dingin? Tapi Bu Neni menatap Sela tajam. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semuanya. Sela menatap balik dengan tegas. Saya tidak menghancurkan apapun, Bu. Saya justru mencoba menyelamatkan perusahaan ini. Tapi jika memang ada yang bersalah, maka harus bertanggung jawab. Bu Neni mengepalkan tangannya. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak tahu apa-apa, Sela. Aku melakukan ini demi keluarga. Sela terdiam. Demi keluarga atau demi diri sendiri? Untuk pertama kalinya, Bu Neni tidak bisa langsung menjawab. Tapi yang jelas, pertarungan ini belum berakhir. Sela menatap Bu Neni yang berdiri di ambang pintu dengan mata penuh amarah. Aku melakukan ini demi keluarga, ulang Bu Neni dengan suara bergetar. Sela menarik napas panjang. Kalau benar untuk keluarga, kenapa uang itu dialirkan ke rekening Aldo? Kenapa malah membahayakan perusahaan? Bu Neni terdiam. Tatapan tajamnya goyah. Andi melangkah maju. Ibu, tolong jelaskan. Kami ingin tahu kebenarannya. Akhirnya, dengan suara pelan, Bu Neni mengakui semuanya. Ternyata, Aldo pernah mengalami kebangkrutan besar dan meminta bantuan padanya. Karena rasa kasihan dan tekanan dari keluarga besar, Bu Neni diam-diam mengambil dana perusahaan untuk menolongnya. Ia berpikir bisa menggantinya sebelum ada yang menyadari. Tapi situasi malah semakin buruk. Sela menghela napas. Ibu sadar, ini bukan hanya soal keluarga. Ini soal tanggung jawab terhadap perusahaan dan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup mereka di sini. Bu Neni menunduk, untuk pertama kalinya terlihat benar-benar menyesal. Tapi kalau masalah ini sampai dibawa ke hukum, Bu Neni menatap Andi penuh harap. Andi menatap Sela, seolah menyerahkan keputusan padanya. Sela tahu ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Ia bisa saja membawa masalah ini ke jalur hukum dan membiarkan Bu Neni mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi di sisi lain, ia juga tahu ini adalah kesempatan untuk menutup babak lama dan memulai yang baru. Setelah beberapa saat berpikir, Sela akhirnya berkata, "Saya tidak akan membawa ini ke hukum, tapi dengan satu syarat." Bu Neni menatapnya penuh harap. "Apa itu?" "Ibu harus mundur dari perusahaan. Biarkan saya yang mengelola semuanya." Bu Neni tampak syok, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati ia mengangguk. Beberapa hari kemudian, Sela resmi menjadi pemimpin utama perusahaan. Ia segera melakukan reformasi besar-besaran, memastikan perusahaan bisa bangkit kembali. Bu Neni yang kini pensiun dari dunia bisnis akhirnya menyadari bahwa Sela bukan hanya sekadar menantu. Ia adalah seseorang yang benar-benar mampu membawa perubahan. Pada akhirnya, hubungan mereka mulai membaik. Meski tidak bisa kembali seperti dulu, setidaknya ada rasa hormat yang mulai tumbuh di antara mereka. Dan bagi Sela, ini bukan hanya tentang membuktikan diri. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa kadang orang yang diremehkan justru adalah orang yang paling dibutuhkan.